Adik-adik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur kerja pengujian kadar air benih menggunakan metode oven atau metode langsung. Ya. Nah ya, sebelum ke prosedur kerja, adik-adik harus tahu dulu bahwa prinsip dari pengujian kadar air adalah menuangkan air sebanyak-banyaknya, tetapi tidak merusak kandungan senyawa kimia yang ada di dalamnya, seperti karbohidrat, lemak, atau protein. Ya. Dan kemudian wadah simpan sebelum diuji kadar airnya juga harus diperhatikan. Tidak boleh terbuka atau terpapar langsung dengan udara karena dapat menambah persentase kadar airnya. Jadi harus dikemas dalam wadah kedap udara. Ya. Nah, prosedur kerjanya adalah yang pertama menimbang cawan kosong plus tutup. Cawan yang dimaksud adalah cawan porselin yang terbuat dari keramik atau bahan yang terbuat dari istilahnya dia tidak mempengaruhi kandungan air yang ada pada benih. Ya. Boleh dari keramik boleh ya, atau mungkin dari aluminium mungkin boleh ya. Kemudian plus tutupnya ditimbang, ini kita istilahkan sebagai M1 ya. Kemudian yang kedua adalah menimbang cawan dengan tutupnya dan juga benihnya. Nah, di sini ada catatan bahwasannya benih yang berukuran besar atau berkulit keras atau tebal, kemudian dia impermeable terhadap air atau udara, harus dihancurkan terlebih dahulu supaya memudahkan mengeluarkan ketika di oven. Kalau untuk benih-benih yang berukuran kecil seperti benih tanaman roti misalnya seperti timun, seperti tomat, itu tidak perlu penghancuran, boleh ditimbang langsung. Ya, jadi ada pengerjaan pendahuluan sebelum penimbangan jika benihnya memenuhi ketentuan ini. Ya. Dan penghancurannya harus juga diperhatikan, ada ketentuan penghancuran kasar, ada ketentuan penghancuran halus. Kalau halus ini biasanya untuk benih yang memiliki kandungan senyawa kimia karbohidrat yang paling tinggi. Kemudian setelah dihancurkan, si benih tadi ini kita timbang dengan cawan dan tutupnya. Berat contoh kerja dari benihnya adalah minimal 4,5 gram, boleh lebih, tapi lebihnya kurang lebih 0,5 gram. Jadi kisarannya adalah 4,5 sampai 5 gram. Tetapi di sini ketika adik-adik menimbang, tidak boleh dilakukan penimbangan berulang-ulang. Tidak harus lepas angkanya 4,5, tidak harus ya. Jadi memenuhi kisaran ini. Karena kalau kita menimbang berulang-ulang, itu nanti rawan benihnya tumpah. Ya, jadi nanti hasil penimbangannya tidak valid. Kita kira-kira saja, misalnya 5 gram itu atau 4,5 gram, setengah sendok misalnya, langsung aja dibuang ya. Dan diperhatikan juga, saya ingatkan kembali, untuk yang penimbangan cawan kosong plus tutup tidak perlu dinolkan lagi hasilnya. Misalnya hasil dari M1 adalah 30 gram, tidak perlu ditel, langsung ditambahkan berat benihnya misalnya 4,5 gram. Berarti nanti setelah ditambah adalah 34,5 misalnya seperti itu. Ya. Kemudian prosedur yang ketiga adalah setelah ditimbang cawan plus tutup dan benihnya, kemudian panaskan di dalam oven selama 1 jam pada suhu 130 derajat Celcius dalam kondisi cawan terbuka. Ya, jadi ketika di luar cawannya tetap tertutup supaya dia tidak menyerap air yang ada di luar, karena sifat benih adalah hygroskotis. Ya. Ketika di dalam oven tutup cawannya harus dibuka supaya memaksimalkan penguapan kadar airnya. Ya. Kemudian setelah di oven pada suhu 130 derajat, biasanya kan suhunya nanti akan turun di situ, ya, akan turun, kita tunggu. Kalau ovennya sudah konstan, suhunya 130, baru kita hitung 1 jam. Ya, jadi bukan kita masukkan langsung kita hitung 1 jam, tidak. Berarti kita tunggu sampai suhu ovennya konstan 130 derajat Celcius, baru kita hitung 1 jam, gitu ya. Setelah di oven 1 jam, kemudian cawan dikeluarkan dari oven dalam posisi tertutup. Nah, jadi tadi yang sudah terbuka, tutup cawannya kita tutup kembali. Kemudian kita dinginkan dalam desikator selama kurang lebih 15 menit supaya panasnya turun. Kemudian kita lakukan penimbangan untuk prosedur yang ke-5. Jadi prosedur ke-5 adalah menimbang cawan plus tutup plus benihnya yang sudah di oven. Kita istilahkan dengan M3. Ya. Kemudian selanjutnya kita hitung persentase kadar air benih menggunakan rumus persentase kadar air sama dengan M2 dikurangi M3
dibagi M2 min M1 dikali 100%. Nah, ini prosedur 1 sampai 6 kita ulangi 2 kali karena satu komoditas itu diulang 2 kali ketentuannya. Ya, jadi ada 2 cawan. Penghancurannya ya sekalian, tidak perlu dihancurkan 2 kali. Jadi ngambil seberapa banyak, misalnya kita hancurkan, kemudian kita timbang 2 kali, 2 ulangan. Ada U1, ada U2 per komoditas. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengerjaan untuk uji kadar air metode dasar. Benih yang digunakan adalah benih jagung. Benih jagung termasuk dalam benih berukuran besar dengan kandungan senyawa kimia karbohidrat tinggi sehingga perlu penghancuran terlebih dahulu. Penghancuran menggunakan grinder. Langkah pertama adalah buka tutup grinder. Masukkan benih jagung secukupnya sampai menutupi mata pisau. Setelah itu tutup grinder kembali. Sambungkan catu daya. Selanjutnya tekan tombol on sampai benih halus. Setelah benih dirasa halus, kemudian keluarkan benih dari grinder dan tuang pada wadah yang disediakan. Setelah benih selesai dihancurkan, selanjutnya dilakukan penimbangan. Tahap pertama adalah menimbang cawan kosong dan tutupnya sebagai M1. Jangan lupa catat nomor cawan. Setelah angka pada timbangan konstan, catat beratnya. Selanjutnya, timbang M2 yaitu berat cawan beserta tutup dan juga benih kurang lebih sebanyak 4,5 sampai 5 gram. Catat M2-nya. Ulangi kegiatan ini sampai 2 ulangan. Setelah itu, cawan siap untuk di oven. Cawan yang sudah ditimbang sebagai M2 selanjutnya ditata pada nampan. Posisi cawan ketika masuk di oven harus terbuka. Tutup cawan diletakkan di sebelah kanan cawan. Gunakan sarung tangan, kemudian buka tutup oven. Lalu masukkan nampan berisi cawan ke dalam oven. Suhu yang digunakan adalah 130 derajat atau menggunakan suhu tinggi. Tutup oven kembali. Dan tunggu sampai suhu mencapai 130 derajat Celcius atau konstan, baru dihitung 1 jam. Setelah benih di oven selama 1 jam, selanjutnya oven dimatikan. Cabut catu daya dan keluarkan cawan dari dalam oven. Selanjutnya
cawan dimasukkan ke dalam desikator supaya suhu turun atau dingin sebelum ditimbang dalam posisi tertutup. Tutup desikator dan biarkan cawan dingin di dalam desikator selama kurang lebih 15 menit. Setelah benih berada di desikator selama 15 menit, selanjutnya dilakukan penimbangan M3, yaitu berat benih plus cawan plus tutup yang sudah di oven. Catat beratnya setelah angka konstan. Timbang ulangan 1 dan ulangan 2. Kemudian masukkan ke dalam rumus kadar air yang sudah berlaku, lalu dihitung persentase kadar airnya. Untuk selanjutnya adalah metode yang kedua, metode tidak langsung atau menggunakan alat moisture tester test. Jadi di sini kita menggunakan alat yang namanya CAT. Caranya bagaimana? Ini caranya. Yang pertama, saudara tekan tombol on, nanti yang ada di alatnya. Kemudian yang kedua, tekan tombol select, kemudian masukkan kode benih. Nah, di sini untuk moisture tester CAT ini dia bisa digunakan untuk bermacam-macam benih, baik itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan juga bisa. Cuma nanti kodenya harus sesuai dengan kode benih tersebut. Nanti dilihat di listnya yang ada pada alat tersebut. Nah, setelah menekan select, kemudian memilih kode benih, nanti kalau kodenya benar, nama yang muncul di dalam alat tersebut sesuai dengan nama benihnya. Nah, di sini kebanyakan nama yang muncul adalah pakai nama bahasa Inggrisnya ya. Kemudian yang ketiga, tekan tombol MIA. Setelah tekan tombol MIA, sambil menunggu kita menyiapkan benihnya pada wadah yang sudah disediakan. Nah, kalau sudah muncul tulisan pour di dalam, tulisan tuang ya artinya, baru kita tuangkan benihnya. Jadi sebanyak wadah yang sudah kita isi tadi, ada wadahnya bentuknya tabung seperti itu. Nah, setelah itu tunggu beberapa saat, nah baru kemudian persen kadar air akan keluar. Catat nilai persen kadar airnya. Nah, ini ya kelebihannya untuk menggunakan moisture tester, tidak perlu melakukan pemanasan karena di sini alat tersebut sudah menggunakan sensor. Jadi dia akan membaca atau membaca kadar air melalui sensor yang berhubungan dengan benih nanti secara langsung. Makanya langsung muncul kadar airnya berapa, dicatat. Setelah itu tekan tombol bias. Nah, baru nanti akan muncul berapa persen nilai biasnya. Bisa 5%, bisa sekian persen ya, tergantung dari biasnya itu berapa. Nah, bias ini adalah kisaran minimal atau maksimal dari kadar air yang terukur. Jadi kadar air yang terukur, misalnya contoh, kadar air tadi yang terukur adalah 12%. Ya, yang pertama ini setelah diukur tadi muncul 12%. Kemudian biasnya ada 5%. Maka nilai kadar air benih ini berkisar antara 7 sampai 17%. Jadi bisa jadi dia 12 ditambahkan 5 jadi 17, atau 12 dikurangi 5 jadi itu 7. Jadi kisarannya antara ini adalah 7 sampai 17%. Kemudian kalau sudah diulangi pengukuran kadar air sebanyak 2 kali, catat rata-ratanya berapa. Berikut adalah prosedur pengujian kadar air benih menggunakan metode praktis, yaitu menggunakan alat moisture tester tipe CAT. Langkah pertama adalah tekan tombol on. Selanjutnya tekan tombol select untuk memilih kode benih. Lihat kode benih pada buku panduan. Benih jagung kodenya adalah nomor 42. Selanjutnya tekan tombol MEA. Sambil menunggu tanda pour keluar, silakan siapkan benih untuk dimasukkan di dalam tabung.
Setelah muncul tanda power pada layar, silakan tuang benih pada alat. Tunggu beberapa saat, maka kadar air benih akan muncul pada layar. Kadar air benih ulangan 1 adalah 15%. Ulangi prosedur ini sampai 2 kali ulangan. Selanjutnya, tekan tombol bias untuk mengetahui tingkat error. Biasnya adalah 0%.